Hai kawan Antigo, sore ini kita ngobrol bersama dokter di sini untuk isu kekinian berbagai masalah kesehatan. Macam ya dok ya? Kenalin dulu. Halo, saya Erika Monora. Hari ini saya join sama Ibu Dina. Jadi kita tadi bahas Benny yang beberapa hari ini dulu masuk penyakit Indonesia banget dok? Masuk angin. Simpel. Kenapa masuk angin? Terus kenapa sih sebenarnya dok masuk angin semua penyakit masuk angin? Oke, kalau di Indonesia kita mengenal istilah masuk angin. Tapi sebenarnya di kedokteran istilah masuk angin itu nggak ada. Enterwin. Nggak ada. Jadi kenapa ada istilah masuk angin? Ini karena kita itu terprovokasi ya istilahnya. Tapi jika misalnya kan kita tuh dipijit-pijit jadi anginnya keluar, udah masuk angin, udah tolak angin, ya udah gitu. Iya, jadi kita itu suka ngambil ilmu dari mana-mana ya. Kemudian ilmu ini kita pakai, kita jadikan satu, seakan-akan itu adalah suatu pembenaran terhadap suatu hal gitu ya. Jadi biasanya kalau di kedokteran timur ada yang namanya istilahnya masuk angin itu ada gitu. Jadi untuk orang-orang yang bisa akupuntur, orang-orang yang bisa melakukan acupressure ya, mereka tahu nih ilmu masuk angin ini karena memang ada pelajarannya. Oke. Tapi kalau kita ngomong tentang kedokteran barat, nggak ada yang namanya masuk angin. Jadi dokter ini tahu nih dua-duanya, dokteran barat, dokteran timur. Kebetulan begitu. Oke, jadi kalau di timur sendiri itu apa masuk angin dok? Karena Jadi- kita terbiasa di timur masuk angin. Ya, karena kalau di timur ya, itu yang namanya penyebab penyakit itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal yang kita dapatkan dari eksternalnya tubuh manusia. Jadi kita bisa dapatkan penyakit itu dari angin, kita bisa dapatkan penyakit itu dari lembab, dari kering, gitu. Jadi dari unsur api ya contohnya. Jadi berbagai penyakit itu disebabkan karena unsur-unsur yang berada di luar dari tubuhnya kita gitu. Iya. Beda kalau kedokteran barat kita ngomongin virus, kita ngomongin bakteri. Oh, ini bicara gitu. satu elemen, satu bicara sesuatu yang ada di dalam udara yang nggak terlihat gitu ya dok? Iya betul. Jadi kita ngomongin sesuatu yang berbeda sekali nih kalau kedokteran timur kita bicaranya tentang tadi seperti dibilang elemennya. Sementara kalau di kedokteran barat kita ngomong tentang isinya ya. Jadi bakterinya Iya, di dalam virusnya udara di itu ya. gitu, parasitnya yang kita omongin gitu. Pendekatannya berbeda ya dok ya? Ya, pendekatannya berbeda. Jadi penjelasannya dan bagaimana mereka mengeksekusi si penyakit ini juga caranya berbeda gitu. Contohnya kalau misalnya masuk angin, nah kalau di kedokteran timur ada tuh yang namanya kerokan. Iya. Nah, tapi bukan kerokan pakai koin. Di zaman dulu juga ada kerokan, tapi bukan pakai koin. Jadi dia kerokannya itu pakai cup. Cupping. Cupping. Tapi yang size-nya paling kecil. Yang bekal. Iya, jadi yang untuk bekam. Jadi size-nya paling kecil, terus udah gitu dia paling konjong ke atas ya, jadi bisa dipegang. Nah, kemudian badannya dioles dulu dengan minyak, kemudian nanti dilakukan seperti kita mengerok. Gitu loh. Jadi nanti kerokannya tuh buletnya memang besar, gede-gede gitu. Gitu. Jadi ada, kerokan tuh ada. Oke, Gitu. tapi bukan pakai koin nggak kayak kita gitu yang sakit sampai Iya. luka dok, aduh sakit. Kalau gitu Ya. Ya, bukan pakai koin gitu. Oh. Nah, terus udah gitu tadi ya di cupping itu dibekal gitu di beberapa titik akupuntur gitu. Itu juga fungsinya adalah untuk mengurangi angin. Gitu.
di acupressure ya, itu mereka juga mengenal yang namanya titik angin, titik masuknya angin gitu. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang diadaptasi oleh orang-orang tua zaman dulu tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya ternyata ini adalah salah satu pembelajaran dari teori titik-titik akupuntur. Jadi akupuntur point ini yang namanya titik angin itu letaknya ada di atas. Iya, jadi letaknya itu dari mulai bawahnya tengkoraknya kita nih sepanjang jalur ini sampai ke sini. Nah, makanya orang zaman dulu kalau misalnya kita pergi kemana-mana, tolong dong kepalanya ditutupin. Oh iya, pakai layer kalau yang perempuan gitu loh. Terus kalau yang cowok pakai mantel yang sering dipakai koyo ada tudungnya. Nah, koyo sampai bahkan diusir ya buat ngilangin mual selama perjalanan karena masuk angin gitu. Nah, itu adalah sebenarnya titik-titik angin tanpa disadari. Yang ditutup itu adalah titik-titik angin gitu. Pakai mantel, kalau yang perempuan kan suruh pakai mantel selayer yang tebal gitu ya. Nah, yang dilindungi adalah titik yang dari sini sampai ke sini. Itu adalah titik-titik tempat masuknya angin. Memang aneh sih. Jadi aku tuh senang pakai slayer dok. Mana-mana biasanya dipakai tutup ya, gini aja tutup. Iya, jadi tanpa disadari mereka nggak ngerti nih tujuannya apa. Tapi turun-menurun kan kita dikasih tahu nih hal seperti itu, ya sudah dikerjakan saja. Tapi kalau buat anak-anak yang suka naik gunung kedinginan, berarti ngatasinnya mereka harus ngapain tuh? Oh, ya itu beda lagi. Oh, beda lagi. Karena kalau itu kan kita tidak ngomongin gini. Kalau dalam suatu perjalanan, ya, kalau zaman dulu nih perjalanan, gitu ya, itu adalah mereka duduk di kereta yang terbuka. Jadi otomatis yang kena angin adalah dari tengah dada ke atas, gitu. Kalau kita ngomongin naik gunung kan seluruh badan yang dingin, gitu. Nah, ya. Iya betul. Nah, kalau yang kayak begitu memang yang harus dihangatkan terutama itu adalah justru ujung-ujung arteri. Di mana ujung-ujung arteri? Ujung-ujung arteri itu artinya di ujung-ujung jari ya. Makanya kita kayak gini ya. Betul, di ujung-ujung kaki. Itu yang paling penting gitu. Karena hipotermia itu biasanya dimulai dari ujung-ujung arteri, ujung-ujung. Makanya suka yang frostbite itu Iya. yang jarinya bisa beku banget dan kotor. Iya betul, itu kan akan mulainya dari arteri, akan mulainya dari paling ujung dulu. Jadi ini harus dijaga beberapa, makanya pakai sarung tangan. Iya betul, pakai sarung tangan, pakai teh hangat gitu. Terus udah gitu kalau biasanya kalau dia naik gunung biasanya tuh disuruh pakai berlapis-lapis nih gitu loh. Jadi pakai sarung tangan dulu, kemudian nanti pakai yang wool, kemudian baru terakhirnya nanti yang plastik gitu loh. Yang dia mencegah air masuk gitu. Jadi paling penting buat anak-anak itu ya sarung tangan sama sepatunya harus pokoknya jangan sampai basah. Ya betul. Nah, sepatu juga kalau bisa kedap gitu loh. Kenapa kalau sepatu itu tidak kedap air? Pada saat mereka melewati genangan itu juga bisa menimbulkan hipotermia karena gara-gara si sepatunya basah terus-menerus kan. Gitu. Semakin suhunya drop, ya itu akan kemungkinan dia harus hipotermia. Kalau kita cuma ngomongin gunung yang biasa yang tropikit kali ya, kita bilang kayak yang 500, 600 itu juga sebenarnya udah dingin sih ya di atas itu gitu. Tapi kemungkinan untuk hipotermianya masih lebih sedikit dibanding kalau kita ngomongin gunung yang ya betul yang udah ada saljunya gitu. Nah itu biasanya sih kita juga membekali dengan pengetahuan khusus. Jadi para pendaki gunung ini nggak bisa sembarangan. Oh saya hebat, saya jagoan, saya udah latihan lari dan segala macam, saya bisa nih daki gunung Jaya misalnya gitu. Nggak bisa. Jadi dia harus punya pelatihan dasar untuk keselamatan dirinya sendiri. Itu salah satunya dia harus bawa insulin dan harus bawa adrenalin. Dan itu dia harus berani injak dirinya sendiri pada saat dia merasa bahwa dia sudah mulai terjepit. Gitu. Itu adalah life saving. Iya. Gitu. Kayak tentara mungkin kayak udah terjebak di batu, kakinya kejepit harus motong kakinya sendiri biar bisa lepas. Iya betul. Jadi kalau kayak gini situasi kita kan yang lagi dalam keadaan fear nih dok, ada virus lah, padahal kita tahu yang namanya virus tuh ya di udara lebih tuaan umur mereka
kali doang daripada kita gitu, cuman mungkin baru ditemukan atau baru dikenali ya, jadi bermutasi. oh iya, Ya, jadi jadi- juga bermutasi kayak kita bermutasi. Iya, betul, betul. Jadi kalau secara teori Darwin, dulu kan kita nih kalau menurut teori Darwin adalah monyet yang kemudian berevolusi. Tapi ada lagi buku yang tuh ada yang Homo Deus itu yang Homo sapiens, katanya nggak gitu, katanya ada berbagai jenis manusia. Ya, jadi gini, kita mau mengadaptasi teori mana itu monggo-monggo aja gitu loh. Ya, terserah kita bisa mengadaptasi teori manapun gitu. Tapi kalau kita mempelajari suatu teori, saya harapkan kita bacanya tuh benar-benar tuntas. Karena kenapa kalau nggak tuntas kita nggak tahu kenapa dia mengambil teori ini, kita mengadaptasi teori ini kenapa gitu. Harus ada alasan kuat di baliknya gitu. Oke, kita anggaplah teori yang terlama ya yang kita ini selama ini ambil adalah teori Darwin ya, yang ini teori yang paling lama tentang Homo sapiens. Dianggap bahwa dia itu adalah dari monyet, jadi kita saudara tuanya monyet yang kemudian karena sesuatu hal kita terpisah. Yang satu tetap monyet, yang ini beradaptasi karena kepintarannya. Gitu loh, mulailah dia menggunakan tools gitu loh untuk membantu pekerjaannya gitu. Cara berburunya mulai berbeda gitu loh. Nah, dia makin lama makin berkembang dan jadilah seperti kita. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya adalah evolusi. Jadi yang berevolusi bukan hanya manusia, yang berevolusi itu juga tumbuhan. Kalau kita lihat tuh fosil-fosil tumbuhan zaman dulu, ya ampun, daunnya aja segede-gede tampah itu katanya yang paling kecil, gitu ya. Nah, sekarang tanaman yang sama kok sekarang bisa kecil-kecil banget gitu loh, karena mereka juga berevolusi gitu. Berarti semakin berbahaya dong COVID penyakit ini, karena kan ini juga berevolusi terus. Nggak Nah. berhenti dong. Gini, ada masanya di mana semuanya itu akan extinct, akan musnah, gitu loh. Dengan apa kita mungkin sekarang belum lihat, gitu loh. Kenapanya dan apa yang nanti ada di depan kita mungkin belum tahu, gitu ya, gitu. Tapi seperti misalnya gini, kita pernah tahu yang namanya polio. Ya, zaman dulu itu adalah suatu penyakit yang menyeramkan, momok. Tapi sekarang sudah bukan jadi momok lagi gitu. Sudah ada pengendalinya. Itu makanya kenapa bayi-bayi di vaksin polio gitu. Cacar Ya, betul. Cacar zaman dulu. Saya dulu waktu kecil itu terbingung-bingung waktu ibu saya bilang, tuh gara-gara cacar. Kamu kalau nggak disuntik cacar nanti kayak begitu. Yang terlihat adalah mereka bopengnya begitu besar sampai kayak kawah-kawah gitu, seluruh wajah sampai ke badan-badan saya sampai bingung. Oh, cacar ternyata bisa begitu. Begitu saya kena cacar air, aduh ketakutannya setengah mati. Saya pikir saya bakalan seperti itu gitu. Tapi kemudian ternyata kan tidak. Di situ kan kita mulai berpikir, oh ternyata yang namanya cacar ini bisa dijinakin loh gitu. Dengan pemberian vaksin ternyata tidak seperti yang dahulu, bisa lebih dikendalikan virusnya. Dan kalau misalnya paparannya nggak ada, kita bahkan ada yang orang yang seumur hidup tidak pernah cacar, itu juga ada karena dia tidak pernah terpapar gitu. Kalaupun terpaparnya minimal gitu ya, yang sakit cuma berapa hari dan masih tetap bisa beraktivitas walaupun kurang cantik aja sedikit gitu. Tapi dia tetap bisa beraktivitas, demamnya bisa diatasi, nggak demam yang hebat gitu, nggak sampai yang menggigil yang mesti sampai direndam di bathtub dengan penuh es gitu kan, gitu. Jadi itu bisa kita atasi gitu. Nah, saya harap nanti si COVID ini juga seperti itu. Jadi artinya akan ada aja muter yang nggak sinkron antara imunnya manusia dengan pergerakan virus ini ya dok ya. Ya, Pada saat mereka lebih kuat lah dia bisa menyerang manusia. Tapi pada saat kita juga paralel meningkatkan imun dari dalam diri, ya mungkin ya seperti kita biasa. Namanya kita ke udara, ya kita kan nggak tahu apa isi udara itu semua. Ya kita bisa beradaptasi aja mungkin ya. nah kita juga dengan corona ini belajar higienitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya perhatiin aja, yang namanya orang Asia ya, kita nggak ngomongin orang Indonesia doang nih, kita ngomongin hampir seluruh Asia itu buang ludah sembarangan. Nah, Saya kalau tuh ya di aku- kapal dulu, aduh. Amit-amit ya, tapi bahkan yang lebih jorok lagi, buang ingus contohnya, itu juga harus dilakukan sembarangan. Sekarang
Iya. Batuk Iya, ya. aduh bisa masuk penjara kali. Diangkut langsung. Nah, batuk aja kita sekali batuk semua orang udah langsung menjauh. Jadi berarti kalau ngomongin virus bisa mutasi kayak sebelumnya si polio, terus ada flu burung, Iya, terus ada betul. covid. Jadi next mungkin ada virus yang lebih parah Can lagi. be. Ya, kita nggak pernah tahu di depan. Tapi kalau ngelihat apa namanya pola pergerakan virus, terus udah gitu kita ngelihat bagaimana manusia itu berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat. Kalau zaman dulu nggak ada tuh yang namanya saya dari Jakarta ke Bandung atau kemana-mana ke Ya. Amerika lah. saya ke Bandung, kemudian itu nanti pulangnya lagi dari Bandung mungkin bulan depan gitu. Karena perjalanan dari Jakarta ke Bandungnya aja udah berapa jam misalnya gitu, bikin capek ya kan. Kalau sekarang kan enggak, makan pagi di Jakarta, makan siangnya di Singapura, makan malamnya di Hong Kong, ya kan? Saya pernah kayak gitu ya. Nah, Kalau travel pas itu menyebabkan kita interaksi Oke. antar orangnya itu juga semakin variatif. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya pergerakan virus dan mutasi virus yang lebih cepat. Iya, yang penting karena di kapal juga itu kok, Dok. Jadi dulu di kapal itu ya banyak binatang-binatang yang di Amerika itu rusak karena bawa biota laut dari Indonesia. Akhirnya tuh ada yang namanya sistem yang mengharuskan di tengah jalan airnya tuh harus diganti terus. Jadi begitu udah sampai di Amerika, kapal udah sampai di Amerika, airnya tuh udah sama dengan biota setempat, tidak lagi bawa biota dari tropik yang bisa yang kualitasnya lebih kuat daripada biota di sana. Oke. Ya, itu juga kalau misalnya gini, penyakit di tropis dengan penyakit-penyakit di negara yang bukan tropis itu juga penyakit yang berbeda. Jadi kalau di kedokteran ya ada yang namanya spesialisasi infeksi tropis. Iya, Gitu. aku pernah. Nah, kalau di Amerika apakah ada? Ada, tapi biasanya cuma 1-2 orang dan 1-2 orang ini di mana di universitas biasanya. Jarang praktek di tempat, kenapa? Wong nggak ada punya pasiennya dia gitu. Jadi pernah sekali waktu ya teman saya pulang ke Indonesia, terus seperti biasa udah lama tinggal di Amerika pulang ke Indonesia, waduh semua yang dia mau adalah semua makanan yang amigos, agak minggir got sedikit. Sampai di sana, Pinggiran got ya. nah selama di sini baik-baik aja, diare enggak, apa enggak, aduh hebat, kita jago nih ngelihat dia ya, hebat dirimu kali. Nggak ada diare, nggak ada apa, nggak ada segala macam, padahal kan cara super bersih. Di sini makan di amigos oke gitu kan. Ternyata, sorry, nggak apa ya aku pakai istilah amigos. Nggak apa-apa. Kan emang itu temenku juga dari Swiss itu kena dong karena dia biasa di Swiss itu dia bersih banget. Begitu di Indonesia semua pengen coba somai, pecel ayam, apa semua pinggir jalan. Ya abis itu sebulan bukannya dia sehat di pulang kampung tepar. Ya, nah begitu dia pulang ke Amerika, demam tinggi sampai 41. Lo bukannya kemarin juga omnya dokter juga sama kena? Ya, tapi kalau om saya kan pas lagi di sini nih, gitu loh. Jadi yang ngobatin adalah dokter Indonesia. Masih Langsung oke ya? tahu, langsung ditembak. Oke, orang luar negeri datang ke Indonesia, terus happy, makan segala macam jajanan pinggir-pinggir itu, gorengan setiap kali pinggir jalan. Ada gorengan berhenti ngambil gitu. Jadi ya dokter sini tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau dokter di Amerika kayak temanku itu, dia bingung. Dikasih A salah, dikasih B salah. Akhirnya tuh teman saya bilang, coba telepon Jakarta. Teman saya juga dokter kan gitu kan. Begitu telepon ke saya cuma bilang gini, kamu coba tes tifus, itu pasti tifus. Dan ternyata benar, parameter tifusnya positif semua. Langsung tahu apa yang mesti dikerjain. Oh, tifus gitu. itu cuma ada di tropik ya dok? Di tropik, penyakit tropik. Oke. Pertama dari lifestyle itu adalah istirahat yang cukup. Jadi kalau misalnya tidur sudah tidur 8 jam, yang saya perlu tanya adalah apakah ini beneran tidur yang mutual, tidur yang benar-benar tidur, deep sleep, atau tiduran. Nah, deep sleep ini dok, saya juga udah naik tempat tidur cepat tapi putar. Bukan masalah putar-putar. Jadi kadang-kadang orang itu tidur, jadi misalnya dia tidur jam 10 malam, bangun jam 5 pagi. Parameternya apa? Ini kan udah cukup deh, jam 10 malam sampai jam 5 pagi udah 7 jam nih gitu. Terus
Kalau iya, berarti kamu tidak mendapatkan deep sleep. Caranya? Aku Nah. sering banget tuh dok. Iya, Bahkan itu udah lama waktu tuh. bangun itu malah lebih capek, kok lebih capek daripada sebelum tidur, sering banget tuh. Nah, itu nanti banyak tuh yang mesti dicari. Oh iya. Pertama adalah yang paling gampang, situasinya enak nggak dipakai buat tidur? Kamarnya dipakai Enak. Tempat tidurnya enak, AC-nya Nah. enak, lampunya tempat duduk. apa namanya kasurnya terlalu terlalu lembut, terlalu kempes. Tempat tidur yang Terlalu sama yang saya keras. tidurin bertahun-tahun. Nah, gitu loh. Terus kegelapannya gitu. Ada orang yang senangnya tidur di tempat terang, ada orang yang senangnya tidur di tempat gelap, ada orang yang kalau misalnya tidur di tempat gelap malah nggak bisa tidur, ketakutan. Nggak Jadi bisa ada lepas. setan lah, tak dicekin orang nggak ketahuan lah. Bener serius. Iya. Ada yang begitu. Ada. Cuman kan Saya nggak bisa, dok. Nah, Honestly nggak bisa kemudian tidur di tempat gelap. pakaian untuk tidur itu juga begitu. Gitu loh. Kalau semua kondisi sudah Iya, jadi, iya. tapi nih Oh, dok, ini semua gimana? sudah oke, perfect dim light, tempat tidur yang biasa, Oke, gayanya ada- nyaman, udah cuci muka, udah ada cantik, aromaterapi. aromaterapi, musik yang enak, itu tetap aja dok. Takut pas bangun tidur malah, kok capek banget ya badannya. Yang pertama mesti dihilangkan adalah logic mind-nya. Ya, Oh. Jadi kalau bisa kita tuh tidur itu ada upacaranya. Buat orang-orang yang susah tidur ya, beda sama saya. Kalau saya duduk begini aja, diniatin tidur saya bisa tidur. Aku tuh dulu kenal sebagai Queen of Sleep loh dok. Queen of Sleep bisa mengapainnya tadi gini tidur. Udah oh ya gitu kan udah tidur. Sekarang malah kayaknya nggak insomnia sih, tapi kualitas tidurnya bangun itu malah capek banget. Tapi tidur kualitasnya mungkin enggak. Dan nggak bisa yang kayak tadi yang bisa itu nggak bisa. Kayaknya kayak di kasur nih, ini ada gravitasi yang narik terus loh kasur. Nyaman, kayaknya udah bangun udah siang gitu ya. Siangan lah istilahnya. Masih aja tidur. Iya, itu biasanya karena Enggak, maksudnya udah kerjaan ayam, udah tahu nih mau harus banget ini benar gitu. ya, pertama mungkin memang kondisi tubuhnya nggak fit. Jadi kita memang membutuhkan istirahat lebih banyak daripada yang seharusnya. Ini kalau terjadinya cuma sekali. Kalau terjadinya terus-menerus berarti something wrong, gitu loh. Berarti ada sesuatu yang mesti kita perbaiki. Baik. Nah, tidur ini bisa kita paksa istilahnya. Jadi buat orang-orang yang insomnia biasanya harus ada preparation sebelum dia tidur, gitu. Contohnya adalah kalau dia suka minum susu, minumlah segelas susu hangat. Itu akan membantu karena zat besinya bikin kita jadinya gampang ngantuk, gitu. Oh gitu. Ya, itu adalah teori ini ya. Kalau dulu aku pernah ya dok ya susah Iya. tidur terus aku malah minum teh dulu dan malah tidur. Nah gimana sih lu orang mau tidur tuh jangan minum teh malah. Tapi aku dulu upacara minum teh sebelum tidur. Iya. Ya udah lama enggak. Tiap orang beda-beda. Nah, beda-beda. Ada yang justru merasa sugestinya kalau dia minum kopi malah lebih gampang tidur. Ada yang seperti itu, gitu. Sementara itu kan kebalikan daripada orang yang umum. Nah, orang umum kan biasanya justru kalau minum kafein sebelum tidur malah nggak bisa tidur, gitu. Nah, tapi ada juga beberapa yang justru kopi itu memicu dia untuk lebih ngantuk. Jadi setiap orang berhak untuk mengenali dirinya sendiri, gitu loh, mengenali kebutuhan tubuhnya sendiri, gitu. Bagaimana caranya dia mendapatkan momen untuk bisa tidur dengan nyaman. kurang upacara minum teh. Nah, Nah, kalau yang itu faktor-faktor udah tidur cukup udah 8 jam. Tapi pas bangun, malam udah tahu ini ada deadline harus ngapain tapi tetap berat. Tapi aku saranin kalau misalnya seperti itu adalah sebelum tidur itu dia melakukan self hypnosis. itu ngapain? Saya beritahu. Kalau self hypnosis itu adalah dia bikin relaksasi untuk dirinya sendiri, gitu. Kemudian niat dan menyadari bahwa ini adalah saat tubuhnya dia untuk memperbaiki kondisi tubuhnya, untuk meregenerasi sel-sel tubuhnya dengan caranya tidur. Tetap aja make sense. Alam Iya. bawah sadar yang ngatur. Iya, betul. Jadi alam bawah sadarnya kita latih gimana caranya untuk bisa mendapatkan deep sleep. Gitu. Bisa dengan video
audio yang paling gampang ya dengan audio hipnosis itu paling gampang. Itu gimana dok? Bisa dapat dari YouTube sih, tapi saya tidak sarankan yang binaural ya. Aku malah nggak bisa dengar yang binaural. Iya, jangan yang binaural, kalau bisa jangan binaural, kecuali kalau kita tahu pembuatnya siapa gitu loh, dan yakin dengan siapa yang membuat. Oh, mungkin karena karena ada ini ya dok, ya katanya apa namanya itu subliminal message. iya betul. Jadi kalau binaural ada kemungkinan dia akan susupin suatu message tertentu yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau dia bukan binaural biasanya umumnya lebih aman. Itu Gitu. Untuk yang direkomendasi mengenal- dari Bu Dokter itu berarti apa? Yang mengenali itu binaural atau enggak itu gimana? Biasanya sih ada tulisannya ya kalau binaural, karena binaural itu biasanya dia mengharuskan kita untuk pakai headset. Oke. Karena kan kanan dan kirinya beda. Oh iya Beda iya, frekuensi. makanya yang suka apa sih yang 360 apa Iya iya betul. Bukan. Biasanya kalau misalnya kita mau pakai audio untuk bantu tidur, itu yang disarankan adalah 432 Hz. Iya. Ya, frekuensinya 432 Hz. Tapi 432 Hz ini ada dua. Ada yang dia single frekuensi, ada yang dia double frekuensi yang binaural itu. Oke. Gitu. Jadi kanan dan kiri dia akan pakai frekuensi yang berbeda. Nah ini yang kemungkinan bisa dimasukin konten tertentu. Oke, itu jadi ternyata ini lebih jauh lagi nih pembicaraannya. Ada konten-konten tertentu dalam audio yang kita harus hati-hati juga ternyata dong ya. Amin dengar musik. Dulu aku pernah di periode yang dengar musik apapun tuh langsung yang kayak marah, bisa jadinya aku bertahun-tahun naik mobil tuh nggak pernah dengar apapun, nggak pernah. Itu belakangan baru agak bersahabat dengan suara-suara itu, kayaknya udah lebih sering meditasi mungkin ya, jadi lebih mengenal ini nggak enak